Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini adalah pendidikan Islam dalam bingkai Wahdatul Ulum. Tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Tentu saja konsep dasar pendidikan Islam ini harus diletakkan pada 3 pilar keberagaman Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3 pilar keberagaman Islam ini harus tegak lurus dalam operasional pendidikan Islam itu dalam mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh itu, pendidikan Islam ingin menghantarkan setiap peserta didiknya dari semua jenjang pendidikan, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah. Tujuan penciptaan manusia seperti yang dinyatakan pada surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berarti pendidikan Islam ingin menghantarkan peserta didiknya sebagai hasil dari pendidikan itu adalah manusia yang sepenuhnya menyembah dan mengabdi sepenuh-penuh pengabdian kepada Allah. Oleh itulah makanya dalam hal akidah, dalam hal syariah, dan dalam hal akhlakul karimah harus benar-benar menuju cita-cita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam hal ini, fungsi pendidikan Islam diantaranya adalah memelihara, mengembangkan, dan mengarahkan potensi peserta didik ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tadi. Ada 2 sisi yang harus diperhatikan. Manusia adalah terdiri dari jasmani dan rohani. Tentunya sisi fisik dan juga sisi non-fisik. Pemeliharaan ini harus harmoni, bahwa diinginkan fisik yang sehat itu, maka bersemilah nanti jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat itulah akan nanti bersemi akal yang sehat dan juga qalb yang sehat. Pemeliharaan itu pada dasarnya harus harmoni. Dan karena yang dididik itu sebenarnya adalah yang dianugerahkan oleh Allah itu, yang terutama adalah ruh itu. Ruh itulah yang menyempurnakan kejadian manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Shad 72, surah Hijr 29, dan surah Hamim Sajadah ayat 9, bahwa setelah disempurnakan kejadian manusia secara fisik, maka ditiupkanlah ruh untuk menyempurnakan semua kejadian manusia itu. Dan dengan itu pula lah dijadikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan yang kemudian ditegaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172, bahwa yang difitrahkan oleh Allah, potensi yang paling utama itu adalah potensi beragama yang tauhid. Dan ini semua pada manusia sama, dari rahim manapun dia dilahirkan, di mana dan di benua manapun tempat dia lahir. Karena memang yang menciptakan adalah satu, tentu hasil ciptaannya adalah sama. Oleh itulah makanya pendidikan Islam itu harus berlandaskan
pada dua pusaka abadi, Al-Quran dan Sunnah, agar pendidikan Islam itu berjalan pada jalan lurus, Shiratal Mustaqim, agar tentunya dengan jalan inilah yang disebut juga nanti dalam kurikulum adalah manhaj, sampai ke tujuan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemeliharaan ini tentu saja lebih berfokus pada pemeliharaan ruh, karena ruh juga harus diurus oleh hukum-hukum Tuhan, bukan diurus oleh sains dan teknologi. Karena kalau diurus oleh sains dan teknologi pasti tidak akan final. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra 85 itu, urusan ruh adalah urusan Tuhan yang harus diurus oleh hukum-hukum Islam, oleh ketentuan-tentuan Islam. Islam dalam arti agama, dalam definisi yang tidak kacau, dan tentu Islam dalam arti selamat, tentunya ingin menyelamatkan ini, menyelamatkan ruh, dan sekaligus tentunya membina keharmonian antara fisik dan ruh, antara jasmani dan ruh. Oleh itulah makanya pendidikan Islam dalam perspektif atau bingkai Wahdatul Ulum itu harus dilandaskan pada nilai-nilai Islam itu sendiri dan tidak boleh terserabut dari akarnya, sehingga seluruh kurikulum, materi ajar, strategi pembelajaran, metodologi pembelajaran harus dilandaskan pada asas pokoknya tadi itu, yaitu harus berdasarkan nilai-nilai Islami, sehingga nilai-nilai Islami inilah yang diharapkan nanti tertanam dengan baik. Karena bagaimanapun hasil pendidikan yang baik itu adalah mengharmonikan antara transfer of knowledge dan transfer of value, sehingga lengkaplah kecerdasan yang diharapkan itu bukan hanya kecerdasan intelektual atau kecerdasan kognitif, tapi harmoni dengan kecerdasan emosional, kecerdasan religius, dan kecerdasan qalbiyah. Inilah saya kira terutama lembaga pendidikan Islam kita, terutama UIN Sumatera Utara, ingin menghasilkan intelektual yang ulama, dan tentu saja ulama yang juga intelektual. Dengan demikian saya kira Wahdatul Ulum adalah satu-satunya prinsip yang harus kita tegakkan, kita aplikasikan, dan kita realisasikan dalam makna yang sesungguhnya dalam setiap operasionalisasi pendidikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini yang akan menjadi solusi bagi pencapaian tujuan pendidikan Islam yang selama ini masih terus kita upayakan semaksimal mungkin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.